saya share. Nah, ini sebenarnya udah di-record. Jadi nanti hasil recordnya itu akan di-share di YouTube, tapi akan khusus ya, dikhususkan gitu. Jadi cuma bisa diakses dengan menggunakan private link gitu untuk YouTube-nya gitu, teman-teman. Nah, kemudian pada saat masa proses ya, misalnya saya lagi jelasin atau apa, terus kalian mau tanya, itu boleh langsung ditanya aja gitu, boleh langsung dipotong aja gitu, oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi yang ada sebelum kita lanjut? Atau ada yang mau tanya gold mungkin ya, yang naik tiada hentinya ini? Oke, ya gold nggak ada capeknya Pak, betul. Ya, jadi kalau belum ada yang mau tanya, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi nanti pembelajarannya itu kita akan lebih ke trading view ya untuk pembelajarannya. Jadi si materi ini yang PPT yang kalian lihat ini itu nanti kita akan banyak bolak-balik dari si PPT ke trading view teman-teman untuk penjelasannya gitu. Nah, mungkin di sini ada yang pengalamannya masih belum ada 1 tahun untuk trading, ya. Kalau ada mungkin bisa speak up gitu. Atau rata-rata udah di atas 1 tahunan. Kalau saya sih 2020 ada coba trading, terus Mm-mm. 2021 sampai 2023 akhir tuh udah mulai stop, baru sekarang baru mulai lagi gitu. Oke, jadi sempat vakum hitungannya 2 tahunan ya, Pak ya? Benar nggak Iya sih? betul. 2 tahunan ya. Oke. Oke, Pak Julpan mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Baru join September. September untuk masuk ke Ah, dunia trading ya, Pak? iya, September tapi tapi tahun kemarin ya, Pak ya? zongnya udah banyak. Oh, soalnya udah banyak. Waduh. Soalnya Terutama main. pertama kenal trading goldnya dari Rifan. Oh iya iya tahu-tahu itu sempat viral juga sih kalau yang itu Pak. Mm-mm. Jadi udah kena banyak baru belajar. Hmm, oke oke. Nggak apa-apa kita pelajarin pelan-pelan ya Pak ya nanti ya untuk tradingnya. Ya thank you Pak. Kalau Pak Charul itu baru 6 bulanan sampai 8 bulanan gitu. Oke, berarti masih di bawah 1 tahun ya Pak ya. Kalau Pak Stefanus, saya awal dari trading saham tahun 2014. Oh, Pak Stefanus itu berarti hampir mirip saya Pak ya. Saya juga awal dari saham dulu gitu. Cuma saya saham itu mulai start dari 2000 kurang lebih 2013-an ya saya start saham 2003 2014 awal gitu. Sama-sama sih Pak ini, imbang-imbang Pak gitu. Dan mulai masuk ke forex itu mulai tahun 2016-an gitu. Oke, thank you, thank you. Nah, sekarang kita mau lanjut. Nah, ini mungkin kita lihat bahas PPT-nya dulu bentar ya. Habis itu kita baru lanjut ke bagian trading view-nya. Ya, seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya untuk trading itu ya, kalau saya personal memang jarang menggunakan indikator gitu. Dan memang banyakkan itu yang saya gunakan yang pertama itu paling dari SNR ya. Kemudian candlestick pattern, lalu dikombinasi dengan menggunakan volume ya gitu. Paling yang digunakan itu indikator paling ya volume sama volume profile. Paling 2 indikator itu doang. Karena untuk mencari basis harga ya nanti base on-nya di mana? Base on-nya itu biasa kalau dari volume profile itu dilihat dari likuiditas sama kuat atau enggaknya si buyer atau seller itu sendiri di dalam pasar gitu. Nanti ditambah lagi dengan beberapa data seperti news sentiment market ya ataupun kita bisa pakai juga OI data yang akan kita pelajari nantinya gitu. Nah, di sini kita mau bahas dulu mengenai SNR. Nah, kalau dari SNR ini mungkin kita udah sama-sama tahu lah ya kalau support and resistance itu adalah batasan dari pergerakan harga ya
Dimana kalau si resisten ini itu bisa dikatakan sebagai area titik balik ya, titik balik dari si harga itu ya, atau bahasa kalau kita sebut adalah di sini pullback ya, kata pullback. Sedangkan kalau untuk support ya, itu adalah titik balik dari bawah ke atas atau kita sebut sebagai rebound ya, atau posisi rebound dari si level harga tersebut ya, dari harga terendah ke harga tertinggi gitu. Kemudian level support itu kan apa ya, dia itu kan dibagi lagi ya. Kalau untuk SNR itu ada SNR major, ada SNR minor gitu. Nah, SNR major sama SNR minor ini nanti yang dipengaruhi apa? Yang pertama itu dari kekuatannya gitu. Jadi untuk kekuatan dari SNR major itu biasanya itu akan cenderung lebih kuat atau lebih potensi untuk membuat suatu harga itu berbalik gitu, atau bahasa itu rebound ataupun pullback. Sedangkan kalau untuk yang minor itu tuh seperti SNR yang terjadi atau yang biasa dipakai pada saat kita trading intraday. Ya salah satunya kayak SNR yang ada di time frame kecil, misalkan kayak 5 menit, 10 menit ya, atau 15 menit atau 30 menit. Itu adalah masuk ke dalam kategori SNR minor. Sedangkan kalau untuk SNR major itu biasanya dalam kategori time frame besar. Salah satunya adalah contoh ya, di sini ada 4 jam, ada daily, kemudian ada dari weekly itu sendiri gitu. Nah, ini untuk beberapa penjelasan ya, atau contoh dari si level resisten itu sendiri. Itu ya, di area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik turun terletak di atas harga saat ini, biasa disebut aksi sell gitu. Nah, nanti yang kita pelajarin adalah bukan mengenai apa ya, penjelasannya gitu, tapi cara menggambar si area level resisten sama level support ini gitu. Walaupun terlihat seperti garis biasa ya, kalau kita di sini mungkin kayak biasa aja garisnya, kayak memang benar-benar tuh apa ya, bisa dikatakan cuma gambar nanti batas atas, terus nanti kita gambar lagi batas bawah ya kan. Nah, ternyata cara penggambaran dari si atau pengambilan ya dari support ataupun resisten ini itu juga punya beberapa metode yang harus kita penuhin terlebih dahulu gitu. Jadi nggak bisa setiap kita lihat, oh ini ada bagian bawah nih ya, ini ada sumbu, ada rejection, terus ini ada rejection ya kan, terus ini ada rejection, kita main asal gambar SNR ya, mungkin itu tetap bisa digunakan gitu, tapi nanti hasilnya kurang akurat gitu. Jadi kita perlu mengetahui beberapa indikator ya, atau beberapa poin ya sebelum kita menarik garis support ataupun resisten itu terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, itu yang akan kita pelajarin pada sesi hari ini gitu. Nah, nanti setelah kita belajar mengenai SNR dan juga cara tariknya itu bagaimana, ya kan, kita juga akan mempelajarin yang namanya trendline nantinya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi, tapi ini akan nanti setelah kita pelajarin cara tarik atau pemahaman mengenai support dan resisten ini dulu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Itu yang pertama ada major. Nah, major itu terdiri dari weekly, seperti tadi saya bilang, terus ada daily, ada 4 hours ya di sini. Ini untuk yang major, artinya ini adalah time frame besar gitu. Nah, kemudian untuk minor ya, itu terdiri dari 1 jam, 30 menit, 15 ataupun 5 menit gitu. Kalau untuk yang time frame 15 ya, di sini itu biasanya kita ambil untuk digunakan sebagai entry point kita gitu. Sedangkan untuk yang daily kayak misalkan time frame besar ya, weekly, daily, 4 hours, itu kita ambil untuk melakukan analisa gitu. Sama halnya seperti 1 jam ataupun 30 menit itu biasa diambil untuk analisa, tapi analisa dalam bentuk intraday gitu, artinya untuk yang 1 hari aja. Sedangkan kalau untuk weekly, daily, 4 hours itu biasa untuk beberapa hari ke depan, misalkan contoh kayak 1 minggu ke depan itu bagaimana. Nah, itu kita menggunakan time frame yang lebih besar gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak sih yang entry dengan menggunakan 1 hours ataupun yang 30 menit? Tetap ada ya. Jadi tergantung dari gaya trading kita tuh bagaimana gitu. Kan mungkin ada beberapa orang yang nanti tradingnya itu ada yang lebih suka swing ya kan, atau ada yang lebih suka intraday, ada juga yang lebih suka scalping gitu.
Jadi sebenarnya kan ada 3 metode ya. Swing, intraday, scalping. Nah, kalau yang scalping mungkin akan lebih cocok dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. Contohnya seperti 1 menit ataupun 5 menit. Gitu, itu untuk yang scalping. Tapi kalau untuk yang intraday, bisa nggak sih kita pakai yang 5 menit? Bisa, cuma memang nanti jatuhnya akan lebih riskan aja gitu. Nah, cuma kalau memang mau intraday itu biasa main di time frame 15 menit. Ya 15 ataupun 30 menit. Nah, itu cocok untuk intraday. Kemudian kalau untuk yang swing, ya biasa itu mereka main di higher time frame. Ya seperti daily ataupun 4 hours. Nah, nanti entry-nya itu bisa entry di 1 jam atau time frame H1-nya gitu teman-teman. Dan paling minimal biasa kalau untuk swinger itu dia konfirmasi terakhir itu ada di 30 menit gitu. Oke, sekarang kita mau lihat untuk ke bagian trading view. Udah muncul belum ya di layar kalian ya untuk trading view-nya? Belum. Belum ya? Masih Canva. Masih Canva ya, bentar. Nah, kalau ini Oke, sudah ada, Pak. sudah ya? Oke, thank you, Pak. Oke, oh goldnya sepertinya masih mau naik. Oke, bentar kita pakai yang Forex. Nah, di sini. Oke, di sini kita akan pakai pair dari si gold ini sendiri ya. Jadi nanti kita mau coba ambil dulu dari bagian weekly ya. Jadi kita akan coba analisa bertahap atau membuat si SNR ini secara bertahap. Nah, biasanya kalau untuk weekly ya, untuk weekly sendiri itu kita gunakan hanya 1 atau 2 SNR aja yang kita cari gitu. Jadi biasanya itu akan digunakan untuk mencari key level ya dari si harga tersebut atau pair tersebut. Contohnya seperti gold ini ya. Kalau gold itu kan kalau kita lihat secara weekly di sini itu dia adalah uptrend ya kan weekly-nya. Weekly-nya uptrend di sini. Dan memang posisi dia pun sebenarnya sangat mendukung gitu loh. Sangat mendukung untuk dia lanjut naik. Karena yang pertama mungkin kalau kita lihat dari card rate, dari the Fed itu sendiri ya kan, dan sentimen marketnya juga masih bullish gitu. Dan apakah dia akan naik terus-menerus? Sebenarnya kalau secara teknikal ya bisa dikatakan nggak bisa naik terus-menerus karena pasti ada yang namanya koreksi dulu gitu. Cuma kalau memang udah kita bahas atau ngomong mengenai sentimen market, itu pasti udah beda cerita gitu. Jadi itu udah bukan tentang teknikal lagi, tapi tentang sentimen yang direspon oleh si pasar itu sendiri gitu. Biasanya itu dari keputusan-keputusan yang ada di pemerintahan gitu. Jadi contoh kayak the Fed ya, terus geopolitik itu juga bisa pengaruh juga gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, ini kan posisi harga gold naik, artinya dia membuat struktur harga naik ya di sini. Nah, yang perlu kita cari untuk di bagian weekly-nya adalah area resisten. Area support, karena belum ada resisten. Ini kan belum terbentuk di resistennya gitu. Yang kita perlu cari adalah area supportnya terlebih dahulu gitu. Area supportnya, nah yang kita harus tarik, ini kan ada banyak sumbu ya, kalau kita lihat nih. Ada 1, 2, 3, 4, oke. Nah, sumbu-sumbu ini yang nantinya akan kita tarik jadi satu garis horizontal gitu, yang akan kita sebut sebagai area support gitu. Nah, ini kan nggak rata ya, berarti kan harusnya sini ada support lagi, ada garis lagi, support lagi gitu. Berarti kan harusnya ini terbentuk 3 garis support gitu. Cuma kan nggak mungkin kita pakai semua garis area support yang ada di sini pada time frame weekly gitu. Jadi kita harus bisa nih tentuin
Ya dari ketiga garis support ini, kira-kira yang mana sih yang memang paling dibutuhkan atau memang yang bahasa itu kayak yang direspek oleh si harga pasar ini sendiri gitu. Nah, itu yang perlu kita cari. Cara carinya adalah dengan cara kita cek dulu nih. Ya, kita cek dulu level, ambil satu level ya yang paling dipengaruhi atau yang paling direspek oleh harga pasar gitu. Kalau kalian bingung ya pada saat menentukan SNR, kalian bisa menggunakan si bagian line chart ini gitu. Ini line chart kita langsung kelihatan nih, oh nanti area batasan pergerakan harga itu atau height dia itu di mana aja gitu. Nah, dengan menggunakan line chart ini bisa mengurangi noise candle yang ada gitu. Tapi biasanya kalau di penggunaan line chart ini itu digunakan pada saat kita melakukan analisa ataupun menarik garis SNR itu di time frame yang kecil gitu. Jadi kalau di time frame yang besar itu jarang dipakai gitu, karena memang kalau time frame besar kan noise-nya sedikit ya, nggak banyak gitu. Jadi kita masih bisa menggunakan si candlestick ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini kan di harga 2416 ya. Kemudian di harga 2427, lalu ada lagi di 2446. Ini kan ada 3 line ya. Atau kita sebut sebagai 3 area support gitu. Nah, cuma nggak semua area support yang di sini tuh bisa dipakai gitu. Jadi kalau di weekly ini kita cuma perlu satu area support terdekat dari current price yang ada di sini gitu. Current price itu berarti kan di 2527 gitu kan. Nah, berarti yang kita perlu cari adalah satu level harga. Mungkin sini saya bisa catat aja satu level harga yang paling direspon oleh harga pasar atau paling mempengaruhi harga pergerakan harga pasar. Nah, jadi kita cari nih nanti ya satu level harga yang paling dipengaruhi ya atau paling direspon si harga pasar ini gitu ya, itu yang nanti akan kita sebut sebagai SNR-nya dari si market price ini yang lagi gerak ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang 2416 ya. 2416 ini kan ada nih yang kena ya, 1 2 3 4, ini 5 6 gitu. Terus ini area breakout, ini kena breakoutnya. Oke, kemudian satu lagi untuk yang 2427 ya, kita lihat lagi di sini, kita bedain warnanya. 1 2 3, ini kena breakout lagi. Terus ini 4, ini 5 gitu. Lalu untuk yang 2446 ya, kita lihat lagi nih. 2446 kita bedain warnanya. Ini ada 1 2 3 4, ini kena breakoutnya dia gitu. Nah, dari banyak ya atau dari 3 si SNR yang ada ya, sebenarnya kalau kita lihat yang paling banyak disentuh atau paling banyak di retest ya oleh si harga pasar itu berada di level 2416 gitu. Jadi bukan di 2427 ataupun 2446 gitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini untuk bagian 2416 ya, sini itu dia ada retest dan yang pertama dia reject ya, cukup kuat di situ. Lalu yang kedua, kita lihat di sini body candle-nya ya, begitu dia menyentuh di 2416 dia nggak naik atau bahasa itu nggak closing di atas 2416. Walaupun dia sempat naik ya, terus dia close di bawah lagi. Lalu yang ketiga, ini ada satu lagi ya, kemudian ini kalau kita lihat nih, ini kan area breakout tapi ini fall breakout ya. Ini force breakout dia, lalu ini dia baru breakout 1 dan ini dia closing di atas 416 atau bahasa itu kita kena tapi akhirnya dia ditarik lagi naik ke atas karena posisi candle yang hijau ini sudah breakout gitu. Nah, kemudian kenapa enggak yang 427 ya, 427 yang ini kan sama-sama nih kalau kita lihat ya, mendekatin gitu ya. Oke, kenapa enggak yang di situ? Nah, penjelasannya adalah kalau kita lihat di sini, ini cuma kena 1, tapi ini nggak kena.
terus ini nggak kena, ini kena 1, ini nggak kena, ini kena, ini kena. Terus ini kalau kita lihat lagi nih, ini kena breakout sama di sini, ya kan? Tapi ini juga sama nih, ditarik lagi ke atas gitu. Jadi area yang dikenain atau yang dipantulin ya sama si harga itu, yang di reject oleh si harga pasar itu lebih banyak di 2416. Nah, makanya si 2416 ini yang kita ambil dan dijadikan sebagai area SN area si gold itu sendiri pada time frame weekly gitu. Berarti untuk yang lain ya, maksudnya untuk level harga di 24427 terus 446 ya kan, ini kita hilangkan gitu, kita hapus. Berarti yang kita dapat ya untuk area SNR-nya itu di sini di 416 ya, poin 87. Atau kita mau bulatin bisa nggak? Bisa. Nanti kita bulatin, kita turunin ya, misalkan kita mau turunin ke 415 boleh juga, supaya kita lebih mudah mengingatnya gitu. Nah, di sini. Jadi kalau kita ditanya orang nih, misalkan kenapa sih kita bikin SNR di sini, kita punya alasannya. Itu karena bagian 415 itu lebih banyak disentuh dan lebih banyak candle rejection-nya ya ketimbang di level 427 sama 440 yang tadi gitu, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Kalau Johan ini penarikan garisnya itu berlaku untuk weekly saja atau untuk 4 hours juga bisa? Untuk penaikan garisnya ini berlaku untuk 4 hours sama sebenarnya beberapa time frame ya gitu. Jadi ini contohnya memang kebetulan kita lagi di weekly. Tapi kalau misalkan mau diaplikasikan untuk yang time frame kecil, contoh kayak 5 menit ataupun 30 menit ya, juga sama penerapannya begitu, kurang lebih gitu. Yang penting kita harus cari level harga yang paling banyak disentuh ya, atau paling banyak di respect oleh si level pasar itu sendiri. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini kan kita udah ketemu nih untuk area resisten ya, yang pertama. Sorry, support. Karena belum ada resisten. Kalau kita mau ngomong resisten mungkin ya di berapa nih, di height yang sebelumnya nih, resisten sementara juga gitu, sebelum dia benar-benar closing candle. Kemudian ini kalau bagian bawah sama ya. Ini kan kalau kita lihat nih, 1, 2, 3, 4 ya, 5. Nah, ini kan kalau kita lihat ada yang buntut yang panjang ya, atau lower shadow-nya panjang, ada yang lower shadow-nya pendek ya kan. Nah, ini sebenarnya kita nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Jadi kalau kita mau buat suatu garis ya, baik itu support ataupun resisten di time frame manapun, kita cukup ambil satu level harga yang memang paling dipengaruhi oleh harga pasar gitu. Nanti yang membedakan apa sih antara SNR yang di time frame besar sama SNR yang di time frame kecil? Kalau yang time frame besar ya, mungkin sini aku catat aja SNR di TF besar disebut SNR major, atau kalau weekly biasanya disebut key level. Sedangkan untuk SNR di TF kecil disebut minor SNR dan biasanya digunakan untuk intraday trading gitu. Jadi kalau SNR yang time frame kecil itu biasa lebih mudah ditembus ya. Jadi nggak maksudnya kayak harganya itu jarang punya respect
ke SNR time frame minor gitu. Maka kenapa kadang-kadang kalau kita dengar mungkin ada orang yang maunya trading ya, itu cari di time frame yang besar atau SNR yang kuat gitu. Itu dia pakai time frame besar carinya. Jadi dia cuma entry kayak di time frame di support atau resisten 4 jam gitu, dia baru entry. Kalau misalkan nggak 4 jam dia nggak entry gitu. Nah, itu karena dia ngincar adalah harga SNR yang kuat gitu. Kalau minor kan biasa kita cuma manfaatin beberapa pip aja gitu kan. Kayak mungkin 10, 15 atau 20 pip. Nah, itu bisa lah kalau kita mau ngejar ya pakai SNR minor gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang peruntungannya dia untuk swing atau memang yang intraday benar-benar dari siang atau pagi ke malam, dia akan cenderung nyari SNR yang kuat gitu, yang memang nanti target pip-nya itu adalah target pip yang cukup besar gitu. Atau contoh kayak mungkin di atas 50 ya, 50 4, minimal tuh 40 pip gitu. Minimal 40 pip dan nanti itu untuk TP1-nya gitu. Dan nanti untuk seterusnya mungkin RR-nya juga akan lebih besar lagi gitu. Dan nanti ya ngaruh juga ke bagian stop loss-nya. Stop loss intraday itu kan biasa cenderung 40 ya sampai 60 pip paling maksimal. Itu kalau saya. Jadi kalau misalkan swing ya itu mungkin bisa di atas 70 ataupun bahkan 100 pip lebih gitu. Nah, itu biasa ngaruh ke bagian SNR ini juga. Nah, kalau contoh di bawah ini kan kita pakai real chart ya. Berarti kita, kalau kalian bingung, kita boleh ambil nih. Contoh di sini, kita ambil satu garis dulu. Terus kita ambil lagi satu garis kedua, baru kita ambil lagi satu garis ketiga. Jadi kita ambil dulu 3 garis gitu. Nah, 3 garis ini nanti kita baru bandingin. Kira-kira garis yang mana sih yang paling banyak ya disentuh atau di reject oleh harga. Nah, kita lihat nih. Kita coba cek dulu dari garis yang pertama. Oh, sorry. Intraday itu apa ya? Intraday itu kayak kita trading ya, tapi dengan jangka waktu yang hitungannya harian gitu. Jadi misalkan dari pagi ke malam, nah itu disebut intraday, atau untuk hari ini dan besok itu juga masuk ke dalam kategori intraday gitu. Atau bahasa itu kalau untuk gampangnya posisi yang tidak lebih dari 3 hari gitu, itu intraday namanya. Tapi kalau untuk posisi yang lebih dari 3 hari atau kita incar untuk posisi 1 minggu gitu, itu udah masuk ke dalam kategori swing gitu. Tapi kalau untuk kategori scalping itu kemarin kita udah tahu lah, kalau scalping itu kan berarti bisa hitungan menit ya, bisa juga hitungan jam gitu. Nah, kemudian ini kita lihat nih, kita cek dulu. Untuk yang 2287 ya, 2287 nih. Kalau untuk 2287 ini kita posisinya itu cuma ada 1 kali sentuh gitu. Sekarang kita cek lagi untuk 2288.49. Nah, kita lihat ini ada 1 2 3. Oke, ada 3. Kemudian untuk yang 2293.58 ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 nih. Berarti kita langsung kelihatan kan kalau begini kan. Oh, berarti untuk key level ya dari weekly-nya Gold itu sendiri ya saat ini itu ada di level harga 2293.58. Itu. Yang ada di sini untuk key levelnya dia. Karena kalau ditanya orang kenapa bisa di sini, karena ini posisi paling banyak disentuh oleh market dan paling besar rejection-nya gitu. Sedangkan kalau untuk 228 ya 288 lah atau 2288 itu disentuh juga, cuma di sini rejection-nya tuh nggak sebanding dengan yang ada di harga 2293.58 gitu. Jadi kita buat garis dari si support resisten ini, kita juga punya alasan. Itu kenapa kita buat garis di sini, kenapa kita harus tarik garis di level tersebut ya kan. Terus kenapa nggak di level ini. Jadi kita punya reason yang jelas. Jadi nanti kita entry pun kita punya alasan nih, oh saya entry di sini karena posisi tarik garisnya itu lebih banyak reject di sini. Itu berarti nanti ketika harga bisa closing ya di bawah garis support ini, berarti saya harus keluar
gitu. Jadi kita udah punya pandangan nih, harus keluar exit strategi itu bagaimana gitu. Beda halnya kalau kita main asal tarik garis. Nanti kita akan mikir, oh ya di bawah kan masih ada garis lagi. Gitu. Misalkan in case kita break 2293. Kita akan mikir, oh ya di bawah kan masih ada garis lagi di 2288. Dan akan begitu terus sampai seterusnya akhirnya kita nahan posisi. Gitu kan. Itu yang tadinya loss kecil bisa jadi loss besar. Itu karena kita berpikir, oh ya di bawah tuh masih ada resisten lagi, masih ada support lagi. Ya di bawah masih ada support lagi. Padahal kita harus tahu dulu nih, support majornya di mana atau key levelnya di mana supaya kita punya exit strategi yang nanti kita bisa mengamankan juga modal kita dan juga equity kita gitu. Jadi ini untuk yang bagian garis ini ya. Ini kita hapus, terus yang di 2288 juga kita hapus gitu. Jadi kita cuma punya 2 area support untuk weekly ya. Yang pertama di 2415, lalu yang kedua itu di 2293. Oke. Ini kalau kalian mau contoh masukin ke trading view kalian atau MT kalian juga boleh, nggak masalah. Ini juga ini ada rekamannya ya. Nah, kemudian sekarang kan kita udah cari weekly nih, ya kan? Berarti kan posisi weekly dia masih berada di atas 2415, berarti masih bullish dong movementnya. Nah, sekarang kita mau cari lagi nih, kita turunin lagi untuk time frame ke daily. Ini saya contohin satu-satu ya, gitu. Tapi kalau nanti praktek, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu. Nah, ini kita udah masuk ke daily. Nah, posisi daily ya, itu akan lebih banyak noise-nya ketimbang kita menggunakan posisi weekly gitu. Nah, karena semakin kecil time frame ya. Sini saya catat lagi. Semakin kecil TF yang digunakan akan semakin banyak noise. Sehingga SNR yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, akan semakin banyak. Maka dari itu, kita perlu memfilter ya SNR mana sih yang memang key level, kemudian SNR mana yang nantinya akan dijadikan sebagai intraday, ya kan. Nah, dari situ kita akan tahu nih berapa sih resiko yang harus kita resikokan ketika kita entry di level harga tersebut gitu. Misalkan contoh, saya mau entry, kita tahu nih contoh ya. Kita tahu nih, oh kalau 2530 ini adalah SNR kuat dari si gold ini sendiri gitu. Dan ini adalah key level gitu. Contohnya. Berarti kita berani nih. Oh, saya akan cari setup sell di level harga sekian ya. Dengan resiko sekian ya, atau maksudnya kayak resiko 70 pip gitu kan. 50 pip. Tapi saya berani nih buka dengan lot yang lebih besar dari biasanya gitu. Kenapa? Karena ini adalah SNR key level major dia dan juga ini jadi key level dari si harga gold ini gitu. Jadi kita punya bayangan, oh ya berarti di sini saya harus main lebih atau pakai bahasa itu pakai lot yang biasa saya pakai, lot normal saya gitu. Tapi kalau misalkan contoh di atasnya lagi nih ya di 25 contoh lah di 2560 gitu. Ini adalah key levelnya dia. Gitu. Berarti kan ini 2529 atau 2530 adalah minor resisten dia. Berarti kita tahu nih, oh berarti ketika saya entry di sini, walaupun dia reject ya, ataupun punya konfirmasi untuk sell, saya nggak boleh pakai lot yang terlalu besar gitu, atau harus meminimalisir resiko yang ada. Kenapa? Karena posisi dari si 2530 adalah minor resisten. Dan untuk major resisten yang potensial untuk dikejar sama harga adalah di level harga 2562 gitu atau 2560. Berarti baru nanti ketika harganya nyampe ya. Ketika harga nyampe di sini itu baru saya berani buka lot yang normal. Misalkan contoh kita biasa buka 0,1 gitu ya di lot yang normal kita. Tapi kita kurangin nih jadi 0,3, 0,03 atau 0,05 gitu. Ketika kita tahu posisi SNR minornya itu di mana. Jadi kalau misalkan kita ketemu, nah kali kebetulan nih harga lagi ada posisi di major atau key level, berarti kita boleh dong, maksudnya kayak kita boleh nih untuk ngambil risiko yang lebih ya, tapi dengan konfirmasi yang
cukup kuat juga nantinya di SNR yang major ini sendiri gitu. Jadi nggak cuma main, oh ya asal entry kayak, oh ya ini ada resisten nih, ya ada resisten nanti terus di atas lagi ada resisten lagi gitu. Ya udah kita entry aja gitu tanpa tahu posisi resisten tersebut major ataupun minor gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Belum ada. Oke, siap. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita pindah ya turun time frame-nya dari weekly ke daily ya kan biasa itu nggak akan banyak perubahan karena posisi untuk higher time frame atau major time frame itu biasa selalu mendekatin gitu teman-teman. Jadi nggak banyak SNR yang ditambahkan. Paling ada beberapa SNR doang yang perlu kita tambahkan. Contoh ya di daily. Kalau tadi di weekly kan kita nggak lihat nih ya. Kita oh sorry bentar ini kita geser dulu. Nah, kita kan nggak lihat nih kalau di sini ada resistenan ya gitu. Cuma ada satu candle strike push untuk naik ke atas gitu. Nah, kalau tadi kita turun ke daily ya di sini kita lihat nih. Ya, kita ada lihat bahwa sini ada yang namanya resisten. Ya, area yang memang di breakout oleh harga gitu. Nah, ini perlu nih, ini wajib kita tandain atau wajib kita tambahkan sebagai area SNR-nya gitu. Ya, contohnya itu salah satunya. Berarti kalau kita mau tandain dengan posisi seperti yang di gambar kalian ini, itu kita kan lihat juga nih, ini ada yang panjang ya kan. Panjang, ini yang pendek juga gitu. Terus ini ada yang cuma body di sini, ada yang body di atas ya kan. Ada yang body di bawah. Sorry, ada yang di atas lagi gitu kan. Kayak ini kan kalau kita lihat kan nggak rata ya posisinya gitu. Bisa nggak sih kita tarik resisten ataupun support ya di sini? Bisa tetap ya dengan cara kita cari nih satu level harga yang nantinya akan berpengaruh atau yang paling di apa ya paling banyak di respect oleh si level harga pasar itu. Respect itu maksudnya kayak mungkin bahasa mudanya itu adalah dihormatin ya. Kayak dia tuh ketika dia kena level harga tersebut atau satu level itu dia tuh nggak akan breakout gitu. Ya tapi ketika dia benar-benar breakout, kasih harga itu baru akan lanjut naik ke atas gitu. Nah ini berarti kalau kita lihat nih, ini ada satu, kita bikin 3 garis lagi, 2, 3. Oke, di sini kita ada 3 garis ya, yang nantinya akan kita coba lihat satu persatu untuk garisnya. Nah, kalau kalian bingung, kalian boleh bikin 3 garis terlebih dahulu, itu nggak masalah gitu. Jadi yang kita hitung atau yang kita lihat ya bukan dari bagian tinggi atau pendeknya si sumbu candle gitu. Tapi yang kita lihat adalah di mana sih dia closing bodinya lebih banyak gitu. Nah, itu yang akan kita ambil gitu, teman-teman. Yang penting dari pergerakan candlestick adalah bodinya, bukan sumbunya gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat lagi. Kan ini berarti ada 3 level ya. Yang pertama itu ada di level 2469, kemudian ada di level 2474, lalu ada di level 2483 gitu. Nah, dari ketiga level ini kita analisa dulu. Kita lihat. Oke, yang pertama kita mulai dari 2469. Ya, 2469 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tapi kalau kita di sini di bodinya breakout nih. Ya body tembus. Oke, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi untuk yang 2474.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5. Tapi body nggak ada yang tembus nih. Itu. Bodinya aman, di bawah semua. Kemudian di level 2483. Ini cuma ada 1. Gitu. Nah, berarti kan yang pasti tereliminasi dari ketiga SNR ini itu ada di 2483. Karena cuma 1 doang. Gitu. Berarti ini kita hapus nih. Untuk yang 2483. Ya habis hilang. Ya kan? Kemudian kita lanjut lagi. Yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah di level harga 2469 ataupun 2474 gitu. Nah, yang perlu kita lihat adalah body candle-nya dulu kemudian. Ya untuk next step-nya. Kita lihat body candle. Yang tadi 2469 itu kan body candle breakout keluar. Itu kan. Berarti itu nggak bisa tuh karena dia ada posisi candle yang keluar kemudian ditarik masuk lagi ke bawah gitu. Jadi kan bahasa itu kayak fake breakout ya gitu untuk di pasar itu. Nah, kemudian kita cek lagi nih yang 2474. Ada nggak sih body candle yang keluar? Nggak ada. Tapi sumbu candle itu kena semua. Oke, kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5 itu kena semua sumbu candlenya. Nah, berarti yang pasti tereliminasi ya adalah si 2469 gitu. Nah, di sinilah kita tinggal sesuaikan lagi dengan si candle itu. Oke, di sini. Berarti final ya SNR yang kita dapatkan ada di 2473.2. Nah, ketika kiranya orang, kenapa sih kita buat SNR di situ? Kita bisa jelaskan. Ini loh, karena yang pertama di sini kena semua, ya kan? Ini kena, ini kena, ini kena. Tapi body candle di bawah. Ini cuma sumbu doang. Jadi ketika harga mengenai level tersebut, dia langsung turun. Gitu. Kemudian ini ada lagi nih, 1, 2, 3. Dia mengenai level tersebut, harga langsung turun lagi. Nah, ini dia breakout. Langsung naik. Gitu. Kalau tadi kita pakai yang bawah, yang di sini, ini dia udah breakout jatuhnya, yang ini. Tapi dia turun. Gitu. Nah, dari sini kita tahu nih, mana SNR yang harus kita gambar. Gitu. Nah, nanti untuk SNR-nya weekly ke daily, kita usahakan untuk dibedakan warnanya. Gitu. Kayak misalkan contoh sini saya pakai untuk yang daily itu kan warna apa nih, warna kuning ya atau warna orange di sini. Tapi kalau untuk weekly saya pakai warna biru gitu. Itu contoh ya gitu. Jadi silakan disesuaikan untuk warnanya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Itu kan untuk daily ya. Ini untuk daily. Nah, sekarang kita cek lagi, turunin lagi time frame-nya. Nah, dari daily, kita bisa turun ke 4 jam, gitu. Atau, kalau kalian nggak mau nih, ya, misalkan dari weekly, kalian nggak mau analisa daily, bisa nggak sih kita turun langsung ke 4 jam? Itu bisa juga, gitu. Karena 4 jam itu adalah perwakilan paling dekat dengan pihak daily-nya dia. Week tell the damage, body tell the story. Ya, betul, Pak. Cakep, Pak, itu bahasanya. Mantap, mantap. Ya, jadi kalian boleh skip tuh, misalkan kalian nggak mau nih untuk analisa daily, ya kan? Biasa kan daily mendekatin juga ya dengan weekly gitu. Bisa kita mau langsung turun, misalkan dari weekly ke 4 jam, itu nggak masalah. Karena nanti ujung-ujungnya ketemu juga sama gitu. Cuma emang sebisa mungkin kita intip bentar aja untuk daily-nya gitu, supaya kita tahu nih konfirmasi SNR yang kuat tuh di mana. Oke, lanjut lagi. Kayaknya bakal kena 2530 nih. Ntar ya. Sini.
Nah, kalau di 4 jam, kelihatan nih, yang tadi kita ambil daily-nya dia, gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat nih, untuk yang 4 hours-nya dia, atau 4 jam, satu, nggak break, ini breakout, dan langsung naik, gitu. Nah, kemudian, di 4 jam inilah yang akan sebenarnya biasa dipakai sama orang-orang juga untuk intraday, gitu, SNR-nya. Gitu. Nah, paling kalau 4 jam ini kita ada penambahan lagi, pasti ada gitu. Karena semakin kecil time frame yang kita gunakan, itu akan semakin banyak SNR yang muncul karena noise-nya itu semakin banyak juga gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini, nah contoh ya, SNR 4 jam yang terbentuk. Kalau di daily kan tadi nggak ada nih. Ya kan, ini cuma kayak candle order block aja kalau di daily gitu kan. Nah, tapi kalau di 4 jam, kita lihat nih. Yang tadinya order block di daily, itu jadi area sideway di 4 jam. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Karena area sideway seperti ini, ya, yang seperti ini, itu biasanya digunakan oleh pasar, ya, untuk dijadikan sebagai pangkuan, ya, atau jadi area support untuk the next movement-nya lagi, gitu. Contohnya, misalkan, contoh di sini, dia turun, ini bisa jadi titik pullback-nya dia atau rebound, kontrol rebound, area rebound dari si harga tersebut gitu. Makanya itu perlu kita pantau multi time frame analisisnya gitu. Ini jadi area support ya. Ini support baru lagi untuk si gold. Ini kalau kalian tanya ada nggak sih resistennya? Ini nggak ada resisten karena ini ada di harga ATH gitu. Jadi kalau kita mau cari resisten, itu belum bisa. Itu paling nanti kita cari resisten itu dari mana? Kita bisa menggunakan indikator aja gitu. Ini contoh kayak pivot level ya kan. Atau kalau kalian mungkin pakai Bollinger Band, ya itu juga bisa keluar resistennya gitu. Atau mungkin pakai exponential moving average MA ya kan. Itu bisa juga jadi resisten, cuma memang kalau udah naik setinggi ini biasanya MA-nya itu rata-rata cenderung di bawah semua gitu. Paling possible ya paling pakai R1, R2, R3 ya, menggunakan sistem pivot level untuk jadikan sebagai acuan resisten dia saat ini. Sama Fibo extension gitu. Berarti di sini kita buat lagi nih. Ini support dari daily-nya dia, dari 4 hours-nya dia gitu. Nah, ini area supportnya dia. Nah, biasanya kalau untuk area support ya, kan kita sebut sebagai area nih ya, bukan support lagi gitu. Berarti kita ngebentuk suatu kotak gitu. Kita ngebentuk satu kotak yang nanti akan dijadikan sebagai area support ini. Nah, ini adalah area supportnya dia. Nantinya area kotak inilah yang akan dipakai ya untuk si gold itu ya. Jadi sebagai titik rebound-nya dia atau pullback-nya dia. Kalau memang in case dia berhasil break dari area support ini, baru dia bisa lanjut untuk cari area support selanjutnya di sini di bawah. Gitu. Nah, itulah kenapa sih kita perlu bikin ya kayak oh ya ini support major, support minor gitu. Kalau yang di atas ini itu masuk ke dalam kategori support kecil gitu. Karena dia breakout-nya itu di time frame 4 jam gitu dan dia nggak terlihat di time frame yang besar kayak daily gitu. Tapi kalau yang ini yang di bawah yang 2473 ini dia termasuk support kuat. Kenapa? Karena dia breakout itu di time frame daily gitu. Ya, di time frame daily sehingga area support yang dicerminkan akan lebih kuat ketimbang breakout itu di time frame 4 jam atau bahasa itu kayak area akumulasi dari si area 2495 sampai 2408 ini gitu. Nah, kemudian kalau 2415 ini lebih kuat lagi gitu. Karena ini hitungannya adalah weekly. Gitu, teman-teman. Ini hitungannya weekly. Tuh, jadi ini akan jadi area support yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai area pullback atau rebound si gold itu sendiri. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di bawah area support yang tadi kita buat ya, ini kan daily ya, daily support gitu di 2473 gitu kan. Nah, ada lagi nih area support lain di kelihatan di 4 jamnya dia
yaitu adalah di level harga kurang lebih di sini. Nah, ini kita bedain dulu warnanya. Kita bedain, misalnya contoh ini pakai warna hijau, terus ini juga pakai warna hijau. Supaya kita tahu, oh ya ini ada support 4 jam, ya yang terbentuk di 4 jam. Ini ada support daily-nya dia, ya ini support weekly-nya, gitu. Supaya kita bisa menakar resiko ketika kita mau trading, gitu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam nih mengenai zona-zona support seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi? Atau masih berusaha untuk memahami? Jawaban berarti SNR itu dianggap valid untuk berapa lama? SNR dianggap valid untuk berapa lama? Nah, pertanyaan yang bagus. Thank you, Pak Alvin. Oke, kalau untuk SNR dianggap validnya itu adalah ketika dia itu belum di breakout, gitu. Jadi sebenarnya SNR ini kan dia biasa ditarik dari ujung ke ujung ya. Itu makanya kalau kita lihat SNR ini ada SNR major, ada SNR yang intraday atau minor. Kalau major itu dia akan berlaku hitungan tahun biasanya. Nah, itu akan berlaku terus-menerus. Tapi kalau untuk intraday ya selama dia belum membentuk suatu tren baru ya dan masih mempertahankan tren atau pergerakan harga yang lama, itu masih akan tetap berlanjut untuk SNR-nya gitu. Yang paling banyak atau yang paling sering berubah adalah SNR di 1 menit sampai 15 menit gitu. Itu paling sering berubah. Kenapa? Karena dia selalu menciptakan struktur harga baru. Gitu. Jadi SNR itu akan dikatakan valid selama struktur harga itu masih sama gitu. Warna menunjukkan jenis supportnya, merah weekly dan seterusnya. Iya Pak, kalau warna memang kita pakai tergantung kita ya kalau untuk warna ya gitu. Jadi mungkin kembali lagi ke selera orang-orang ya, masing-masing mau warna apa untuk SNR-nya. Nah, jadi gitu Pak Alvin. Jadi memang kalau dikatakan valid atau enggak, kita lihat dulu dia major atau bukan. Kalau major itu bisa berlaku tahunan atau bahkan bulanan selama trennya itu belum berubah. Bahkan trennya berubah pun ketika dia nyamperin lagi untuk SNR tersebut atau level harga tersebut, itu tetap akan jadi SNR dia juga gitu. Jadi memang kategori SNR ini tuh bisa dikatakan lebih kuat ketimbang menggunakan supply demand. Kalau supply demand itu dia selalu berubah-ubah tergantung posisi dan juga tren yang lagi terjadi atau yang lagi berlangsung gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita analisa nih di contoh ya 15 menit gitu. Pasti setiap hari untuk 15 menit ini akan berubah terus SNR-nya gitu. Karena SNR ini contoh untuk 15 menit misalkan contoh dia dari sideway, ini kan posisi sideway ya. Di sini contoh. Nah, kalau dia posisi sideway begini, mungkin ini nggak akan berubah gitu. Karena untuk SNR yang 15 menit ini akan tetap sama di sini gitu. Tapi kalau misalkan posisi dia ganti tren, ya berarti kita harus bikin lagi nih SNR baru nanti di atasnya. Misalkan contoh di sini ada tren lagi gitu. Berarti kita harus bikin lagi SNR baru, tarik lagi. Atau kita bisa tarik lagi dari SNR lama yang memang masih dalam ruang lingkup yang ada. Kalau ini kan contoh memang masih dalam posisi ATH ya, jadi sampingnya nggak ada tren lagi gitu. Maka ini kita belum bisa tarik untuk yang SNR baru gitu. Kalau misalkan contoh dia turun ke bawah, ya anggaplah dia turun ke bawah sini. Nah nantinya kita akan cari lagi SNR di time frame 15 menit, tapi kita menggunakan range dia yang lama di sini. Itu kita pakai range yang lama karena SNR itu adalah bagian dari historical dari harga itu sendiri gitu. Misalnya contoh dia turun ke 440 ke bawah gitu kan, berarti nanti kita lihat lagi, oh di sini ada supportnya tuh.
selama dia belum breakout atau selama dia belum closing body di bawah, ya untuk support ya, sama dia belum closing di bawah itu masih berlaku. Tapi kalau misalkan dia udah closing body di bawah, ya supportnya akan berubah jadi resisten gitu. Makanya bisa dikatakan untuk SNR ini tuh dia selalu berubah-ubah tergantung posisi harganya sama tren yang terbentuk tuh gimana. Semakin kecil time frame kita gunakan, maka akan semakin sering kita menggambar support resisten ini. Oke, kalau dikatakan breakout itu di TF berapa kok? Nah, ini bagus juga. Ya, thank you Pak Julpan. Sebenarnya kalau kita katakan sebagai area breakout, ya, ini kita mau entry atau apa dulu nih? Kalau memang kita posisi, ya, karena untuk semua time frame itu pasti ada breakoutnya, gitu. Nah, kalau dikatakan breakout, misalnya kita mau untuk entry point, gitu kan. Entry point kita mau di time frame berapa? Kita mau di time frame 15 menit, berarti kita tunggu breakout di 15 menit. Gitu. Tapi kalau dikatakan normalinya, untuk breakout itu kita bisa ambil gambaran di 1 jam. Gitu, Pak. Kita bisa ambil gambaran breakout di 1 jam. Itu kalau memang kita mau di luar entry ya, gitu. 1 jam itu udah paling average ya atau rata-rata gitu. Betul, tergantung intraday, scalping atau swing. Tapi untuk ambil yang rata-rata ya, average ya, misalnya kayak average 1H untuk lihat breakout. Nah, rata-rata 1 jam untuk lihat breakoutnya gitu. Ini kalau kita mau pukul rata ya, mau pukul rata itu 1 jam gitu. Tapi selebihnya tergantung kita mau entry time frame berapa dulu gitu. Misalkan contoh ya, contoh ini nih, kita contoh di sini. Anggaplah di sini dia ada support, ada resisten. Ya. Di sini ada resisten. Harga breakout nih dari 2525 gitu kan. Nah, contoh ini breakout nih harga. Dia closing, cerita udah closing. Oke, ini 1 jam closing di bawah 2525 gitu. Oke, sekarang berarti kita tinggal turunin time frame ke 15 menit. Kita cari nih konfirmasi dari si harga breakout ini. Contoh di sini, nah di 2525,6. Nah, begitu dia ada closing 1 jam, kita cek nih di time frame 15 menit atau 5 menit ya, time frame yang kita mau entry gitu. Kalau dirasa bukan dirasa ya, tapi kalau memang kita dapat konfirmasi sell, contoh kayak pattern sell apa sih biasanya kayak bearish engulfing lah gitu ya, bearish engulfing. Kemudian kita cek, oh dari volume, oke nih dari volume memadain, volume sellnya banyak gitu. Berarti kita bisa entry di situ dengan catatan si 1 jam itu sudah breakout di bawah 2525 itu. Berarti SL di mana? SL-nya ya adalah di atas candle breakout atau di atas height yang sebelumnya di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau pukul rata ya, untuk breakout-nya di time frame berapa kita bisa cek di 1 jam. Selebihnya kita tunggu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing nih. Kita mau 15 menit, kita mau 5 menit gitu. Yang penting kita udah tahu nih, oh 1 jam udah breakout turun nih. Berarti kita fokusnya di apa nih time frame kecilnya? Fokusnya sell. Ya udah, kita ambil posisi sell di time frame yang kita mau entry gitu. Fokusnya ke situ. Gimana? Gimana Pak Julpan? Sudah ada gambaran? Belum ya? Mungkin bisa jelaskannya tuh gini ya Pak ya. Nah, ya mungkin ini Pak. Oke, gini. Bentar. Mana garisnya? Di dia. Contoh ya Pak ya. Ini kan kita pakai time frame 1 jam. Gitu. Nah, dari time frame 1 jam ini, ya kan, kita main deh di bawah dulu di sini. Kan lagi running ya harganya ya.
nggak ada bagian breakoutnya gitu. Nah, kita coba ambil di sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita jelasin pelan-pelan di sini. Ini 1 jam. Nah, ini kan ada resisten ya. Ini ada resisten di 2508. Oke, resisten nih 2508. Kemudian kita cek dulu nih gitu. Di 2508 ini ya posisinya itu ada di level harga yang cukup tinggi nih. Ini resisten dia nih 2508. Ya, ini resisten dia posisinya. Berarti kan 1 jam sudah breakout ya. Sini dia udah breakout dari 2508. Nah, berarti kita tahu, oh ya, harga udah breakout, kita fokusnya apa nih? Nah, sekarang kita tentuin dulu kita mau entry di time frame berapa. Misalkan contoh kita mau entry di time frame yang kecil gitu ya. Kita mau entry di time frame kecil kayak misalkan time frame, katakanlah time frame 15. Oke, kita cari time frame 15. Nah, di sini kita lihat nih posisinya. Ini kan tadi breakout ya. Yang tadi di breakout di sini. Oke, kemudian karena ini candle breakout-nya juga bagus ya. Maksudnya dia tanpa retest sama sekali. Ini kan breakout momentum ya. Karena kalau kita lihat juga ini current high-nya dia yang kemarin. Jadi jatuhnya ini adalah breakout momentum. Nah, berarti di next setup kita, ya, kita udah tahu nih harus fokusnya kemana. Gitu. Yang pertama kita fokusin dulu di area breakout-nya dia. Gitu. Di area breakout-nya dia itu berarti di sini. 2508. Lalu nanti misalkan contoh nggak dapat nih di area breakout-nya dia. Ya kan kita nggak dapat di area breakout, berarti kita ambil lagi nanti di area yang tingginya gitu. Tapi kan nggak, kalau posisi ya ini kan karena memang udah ATH ya, jadi memang agak riskan gitu. Tapi misalkan contoh lah ini belum ATH ya, masih ada kait lagi di atasnya gitu, pastikan ini ada resisten. Contoh yang resisten di sini. Nah, dia udah breakout dari bagian resisten yang ada di sini. Terus dia ketahan nih di resisten yang sebelumnya. Kemudian skenario pertama kita kan di sini ya. Ini skenario pertama kita di sini untuk dia naik. Tuh. Tapi kalau misalkan in case di sini dia punya resisten yang breakout juga yang saat ini jadi support, nah kita boleh nih ambil di sini. Di area supportnya dia. Gitu. Karena kita udah tahu 1 jamnya kan tadi udah breakout. Gitu, berarti possible-nya adalah untuk naik. Gitu, berarti kita punya dua zona sell. Zona buy gitu. Ini zona buy 1, zona buy 2 gitu. Nah, zona buy 1 di time frame 15 menit ini kita mau ambil atau lihat dulu pattern. Nah, nanti untuk pattern ini kita akan pelajarin di pertemuan 2 gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya kasih tahu dulu gambarannya dikit. Ini kan ada bullish engulfing, ya kan? Berarti dari pattern bullish engulfing ini itu ada indikasi harga itu lanjut naik, gitu kan? Terus contoh lagi di sini, misalkan dari si pattern bullish engulfing ini konfirmasi terakhir, secara volume bagus nih, ya volume buyernya lebih tinggi daripada seller, gitu. Berarti begitu dia closing candle, ya itu boleh entry. Nanti target SL-nya di bawah engulfing pattern ini. Yang penting kita udah tahu, oh alasan kita entry adalah time frame 1 jam sudah breakout dari 2508. Kemudian di sini volume buyernya kuat, ya kan? Di time frame 15 menit yang kita mau entry, ya buyernya kuat, mendominasi, dan dia membentuk pattern beli gitu, atau pattern bullish engulfing, yang dimana pattern ini juga
adalah salah satu kategori atau ciri-ciri kita untuk masuk entry buy kita gitu. Nah, itu alasan kita. Gitu. Jadi kita punya reason. Oh ya, ini adalah reason. Jadi kalau ditanya orang kenapa sih buy, kita bisa jelasin gitu. Ini di breakout, terus ini ada bullish engulfing, volume solid, maka kita masuk buy gitu. Terus stop loss-nya di mana? Kalau orang tanya kenapa stop loss-nya di bawah sini, ya, atau di bawah 2515 di bawah bullish engulfing pattern, karena kalau dia break lagi dari zona ini, dia pasti akan ngincar di sini. Jadi lebih baik kalau kita gagal di sini, ya udah kita ambil lagi di zona yang ini gitu. Nanti targetnya kita masuk lagi ke zona yang 2515 ini gitu. Jadi kita punya alasan nih, kita kenapa harus entry buy, kita kenapa harus entry sell, dan kenapa sih kita harus entry, maksudnya resiko ya, resiko yang kita gunakan kita pun tahu gitu. Oh, kalau di zona ini kan zona minor, ini zona major, ya kan, contoh. Berarti ketika entry di zona pertama, ini kategori high risk gitu, ini high risk. Berarti kita yang tadinya pakai 0,1 kita turunin. Jadi pakai 0,5 aja, 0,05 gitu. Terus ini kita boleh nih pakai lot normal kita karena kita tahu ini adalah area majornya dia gitu, atau area breakout majornya dia gitu. Jadi gitu Pak Julpan kurang lebih. Jadi kita tahu dulu nih 1 jamnya kemana, baru kita ikutin si 1 jam itu dengan menggunakan time frame kecil yang di saat time frame itu dimana kita mau pakai untuk entry point. Nah ini relatif, mau pakai 15 menit atau 5 menit itu boleh gitu. Goal dari trading yang penting punya alasan penjelasan entry, SL, TP1, TP2 dan seterusnya. Ya betul Pak, yang penting kita punya alasan yang jelas. Soalnya kan pastinya ya orang-orang juga akan tanya gitu, kenapa kita entry di sini, kenapa kita TP di sini, kenapa kita SL di sini gitu. Dan itu kita harus bisa menjelaskan. Soalnya kan yang buat trading plan itu atau entry kita kan kita sendiri ya gitu. Jadi otomatis kita harus tahu posisi kita di mana. Kecuali memang kita nggak tahu posisi, itu baru bahaya kalau kita masuk ke dalam pasar yang ada nanti kita taunya cuma nahan posisi ya kan, cuma entry aja tapi nggak tahu nih SL di mana, TP di mana, dan alasannya apa gitu. Yang ada nanti mungkin kalau in case kita hoki kita bisa menang, tapi kalau misalnya kita lagi boncos ya atau pergerakan yang sesuai dengan yang kita harapkan, nah itu yang bahaya gitu. Bisa jadi makanan market juga nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, kita mau lanjut. Oke. Oke, lanjut ya. Kemudian kan tadi kita udah bahas ini ya. Kita hapus dulu. Oke, tadi udah di 1 jam. Nah, ini kalau untuk 15 ya kan 30 itu sebenarnya udah mendekati untuk entry point gitu. Jadi kadang ya orang kalau udah analisa 1 jam biasa langsung loncat juga ke 15 menit atau 5 menit untuk acuan entry point-nya dia gitu. Kecuali memang kita mau lewatin 1 jam, kita mau ambil 30 menit itu boleh gitu. Jadi itu fleksibel. Yang penting kita urutannya adalah kalau untuk weekly atau untuk 1 minggu view-nya kita harus dari weekly ke daily dulu gitu. Terus nanti daily kita cukup intip dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu, kayak cuma beberapa aja gitu kan. Sedangkan kalau untuk 4 hours biasa untuk melengkapin si SNR daily-nya itu, atau kita ngepasin lagi nih SNR dia gitu. Nah itu untuk beberapa kayak misalkan untuk persiapan 1 minggu ke depan gitu kan. Kalau untuk 1 jam 30 menit sampai 5 menit itu biasa untuk dipakai intraday gitu.
Tapi kalau misalkan harganya sideways, ya posisi contoh nih di sini harga sideways. Ya udah ini kita nggak usah banyak analisa karena analisa yang kemarin-kemarin pun masih kita gunakan gitu. Tapi kalau contoh di sini tiba-tiba dia breakout, nah berarti ini harus kita analisa ulang lagi nih untuk time frame 5 menit sampai 4 jam media gitu. Kalau daily sama weekly itu pasti nggak banyak pergantian ya, kecuali memang dia buat ATH baru seperti ini. Nah itu pasti rombak semua gitu, karena pasti ada penambahan area lagi dan juga penyesuaian area lagi gitu. Kayak ini kita harus rombak mapping lagi nih. Itu saya udah nggak bisa pakai mapping yang kemarin untuk weekly-nya, karena pasti weekly dia udah berubah lagi penambahan ATH yang baru. Oke, lanjut lagi. Di sini kita lanjut. Nah, kemudian untuk next-nya itu kita mau pelajari mengenai super resistance secara vertikal atau kita sebut sebagai trend line ya di sini ya. Nah, trend line itu dia sebenarnya ada dua ya. Yang satu itu channeling harga, terus yang kedua itu baru trend line gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk channeling harga itu dia masuk ke dalam kategori price action, cuma itu yang seri paling simple. Kenapa? Karena posisi dari si channeling harga ini dia itu kayak pergerakannya itu seirama gitu, seirama dan memang jarang ada yang meleset, maksudnya kayak harganya ya jarang ada yang keluar gitu dari struktur harganya tersebut, dari struktur harga uptrend gitu. Jadi lebih rapi lah dia jatuhnya gitu. Kalau cuma kita bahas trend line saja ya, contoh ini nggak ada yang merahnya ya, dia nggak ada yang merahnya ini. Nah kadang-kadang harga ada yang tinggi banget, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Nah ini kalau kita cuma bahas trend line gitu, yang kita bahas trend line. Jadi pergerakan harga dari si trend line ini itu nggak seirama gitu. Tapi ujung-ujungnya dia naik gitu. Kenapa? Karena dia itu tidak melanggar struktur harga naik, di mana dia itu tidak break ya turun di bawah current low dia gitu. Nah sebelum kita belajar mengenai trend line ini lebih lanjut, kita perlu paham dulu nih struktur harga itu bagaimana gitu. Nah, untuk trend line ini memang dia itu lebih cenderung menunjukkan arah market gitu, atau menentukan arah market gitu. Dalam melakukan sebuah analisa kita perlu ya, sebagai trader nih kita perlu mengidentifikasi dulu nih sebuah trend ya. Terus trennya ini tuh nanti lagi naik, turun atau sideways gitu. Karena kita punya 3 fase gitu. Trend naik, sideways, downtrend, atau kebalikannya. Downtrend, sideways, uptrend gitu teman-teman. Nah, ini yang perlu kita identifikasi dulu. Caranya gimana? Kita perlu tahu dulu nih. Ya, maksudnya kayak struktur harga itu tuh modelnya kayak gimana sih gitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu struktur harga. Ya, struktur harga itu kan kalau naik kan begini gitu. Kemudian kalau posisi dia turun kan begini. Oke, ini posisi harga dia turun. Nah, kalau sideways udah pasti lah ya, sideways kan pasti nggak kemana-mana gitu kan. Itu belum perlu kita bahas kalau itu. Yang perlu kita fokuskan adalah uptrend sama downtrendnya dulu. Nah, di dalam struktur harga ini, itu ada sebutan atau kata yang sering kadang kita dengar ya. Itu adalah George dan Boss gitu. Ini dua sebutan yang sering kita dengar gitu kalau kita bahas mengenai struktur harga, baik itu uptrend, downtrend maupun sideways gitu. Nah, apa sih yang disebut dengan George, Boss? Ada lagi satu nanti. Itu ada masa transisi trend. Masa transisi trend. Nah, ini
kalau kita lihat ya, masa transisi tren ini adalah pergantian ya, di mana harga itu belum membentuk tren baru gitu. Jadi dia masih berada di tengah-tengah nih antara tren lama dengan tren baru gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau disebut posisi harga naik, berarti kan dia punya syaratnya gitu. Syaratnya apa? Syarat struktur ya. Harga naik tidak boleh break dari current low. Terus hanya boleh break dari current height saja. Nah, ini adalah syarat dari struktur harga naik. Itu. Kalau syarat dari struktur harga turun adalah break dari current height, kemudian hanya boleh break dari current low saja. Gitu. Oke, ini adalah syarat yang tidak boleh dilanggar ya ketika suatu tren sedang terbentuk. Nah, kalau dilanggar berarti tren tersebut rusak gitu teman-teman. Kalau dia melanggar salah satu dari syarat ini, maka tren tersebut dianggap selesai atau masuk masa transisi tren. Contoh di sini, kalau posisi harga naik ya, posisi harga naik ini kan berarti dia cuma boleh break dari current height aja gitu. Yang current low ini itu fatal dan memang tidak boleh di breakout gitu. Sama halnya pada saat posisi harga turun. Ya, dia cuma boleh break dari current low aja. Dan posisi current height ini fatal juga untuk di breakout. Gitu. Jika dia melanggar ya. Jika dia melanggar si struktur harga ini, dia turun ngebreak dari sini, ini akan terjadi yang namanya masa transisi tren gitu. Ini memasukin fase masa transisi tren, di mana fase transisi tren ini itu kita sebut sebagai COC ya, atau change of character gitu. Ini change of character pertama kali gitu terbentuk, karena posisi harga itu ya, kalau ada COC sama dengan masa transisi tren. Apakah itu akan terbentuk langsung downtrend? Tidak, tapi dia masuk ke dalam masa transisi tren dulu. Artinya si masa transisi tren ini harus menciptakan area BOS baru gitu. Nah, BOS-nya yang disebut BOS itu apa? Yang disebut BOS itu adalah pelanjutan atau kelanjutan ya dari tren harga tersebut. Ini nggak kelihatan ya kalau saya pakai warna orange, kuning. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, ini kita sebut sebagai BOS. Ini kita BOS-nya gitu. Sama hal ini. Ini BOS-nya, ini BOS-nya, ini BOS-nya juga. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih ya. Kalau ada COC, belum tentu ada BOS. Tapi kalau ada BOS itu udah pasti ada COC-nya. Gitu. Karena struktur harga atau breakout structure itu nggak mungkin dia akan langsung breakout structure begitu aja tanpa ada masa transisi tren sama sekali gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat nih ya, kita mungkin pernah lah temuin kayak bahasanya tuh apa ya, harganya udah break low, udah break current low, tapi ternyata abis itu dia naik lagi. Bahkan dia ngebentuk height yang baru gitu. Dia bikin BOS lagi di sini. Nah, dia bikin height baru. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena pada saat fase transisi tren ini sedang terbentuk, itu dia belum resmi masuk ke downtrend atau memasukin tren baru. Gitu. Tapi dia hanya memasukin masa pergantian. Gitu. Jadi ketika
hasil negosiasinya gagal ya dari buyer ke seller, itu otomatis buyer akan memarkup harga lagi ke atas gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang sering jadi yang namanya seller trap itu, atau tipuan untuk si pihak seller itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga ketika kita mau ngebentuk atau membuat suatu tren ya, terutama kita yang suka trading mengikuti tren atau following trend. Ini perlu kita pahamin gitu konsepnya. Ini berlaku untuk semua time frame gitu, tapi kalau kita mau pakai untuk intraday itu juga bisa, dan ini memang harus lebih ketat lagi gitu. Kalau intraday ini mungkin setiap hari kita harus cek gitu ya, kecuali memang posisi dia sideways. Kalau sideways kita nggak perlu cek, tapi kalau memang posisinya dia naik seperti ini, nah itu kita perlu cek gitu. Kita nggak boleh nggak cek untuk bagian struktur harga ini. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Tadi singkatan BOS apa? BOS itu break of structure. Ini mungkin saya ketik di sini deh. Charge. Change karakter. BOS. Ini Pak untuk singkatannya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Wow, Gold hari ini senang sekali dia buat ATH baru. MSS. Apa itu, Pak? Singkatan baru lagi nih. Apa itu, Pak? MMS atau MSS antara dua itu? Oke, jadi kalau kita lihat gold tertingginya di 2531,7. Luar biasa naiknya. Nggak ada berhentinya ya gold ini. Kayaknya memang isu cut rate lebih bagus, lebih kuat isunya ketimbang geopolitik ya. Kalau geopolitik kayaknya udah hal yang cukup biasa gitu. Kan sekarang juga lagi negosiasi tuh ya Timur Tengah gitu di sono. Cuma kayaknya isu-isu cut rate dari si The Fed ini lebih kuat, terutama nanti untuk di hari Rabu ya, Rabu ke Kamis itu di jam 1 malam ada FOMC. Kalau dikabarkan sih memang cut-nya nanti 25 basis point jadinya. Tadinya sih mau dilanjut sama Powell 50 basis point, cuma katanya belum bisa. Dan memang potensi untuk di-cut itu adalah 25 basis point terlebih dahulu.
gitu. Nanti di September sih jadinya. Kalau ATH begini hanya news ya yang bisa menentukan kapan dia akan turun atau akan naik. Ya sebenarnya kalau lagi posisi ATH gini memang cuma sentimen Pak yang bisa nentuin dia naik atau turun nantinya gitu. Karena kalau kita mau technically juga ya cuma karena memang technical itu kan based on history ya gitu. Sedangkan kalau ATH gini kan udah buat history baru gitu. Jadi cuma dari sentimen market aja yang bisa buat dia turun atau naik lagi gitu. Paling kalau kita mau pakai technically ya kita pakainya pivot ya. Pakai pivot atau mungkin kalau ada Bollinger Band bisa pakai Bollinger Band tuh ya. Atau kalau misalkan kita punya apa ya satu lagi tuh lupa saya. Exponential moving average gitu. Nah, cuma kalau exponential moving average itu udah rata-rata kebanyakan di bawah semua gitu. Mau kita pakai yang EMA 200 pun itu pasti masih udah di bawah semua. Ini cuma bisa pakai Fibo ya, Fibo extension itu pun extension pakainya ya. Kemudian pakai pivot level tadi sama Bollinger Bands itu yang masih lebih potensial untuk bisa dipakai saat ini gitu. Kalau kita mau technically. Karena kalau kita pakai RSI, stochastic, MACD, ya kan, itu udah overbought semua gitu bahasanya. Udah 97 ya kan, terus mungkin sekarang 98 gitu ya. Terakhir saya cek tuh 97 tadi pas siang gitu. Nah ini mungkin kalau dia naiknya udah 98-an gitu untuk RSI-nya. Nah itu udah menandakan harusnya sih udah sell dari kemarin-kemarin gitu kan. Cuma kan masih naik gitu. Jadi memang belum bisa dijadikan sebagai patokan. Cut rate bulan September artinya gold naik terus ya kok. Kalau secara sentimen masih naik gitu. Dan mungkin ya soon to be bisa ke 2560 gitu. Cuma untuk saat ini karena kan dia sudah make new height ya 2 kali ya kalau kita lihat ya. New height-nya 2 kali itu di sebentar, sorry, ini saya hapus dulu ya. Itu di level harga 2582508 sama yang terakhir baru ini ya. Baru banget nih, baru kebentuk beberapa menit yang lalu 2531. Ya potensial sih dia turun dulu nanti. Cuma turunnya kita belum tahu nih sampai mana gitu. Karena kalau lagi posisi begini, paling kita coba bisa targetin turun itu di rejection yang kemarin gitu. Di rejection kemarin itu di sini. Itu paling rendah ya. Di sini 2488 gitu. 2488. 2488 itu sampai 2480. Itu harus kalian catat ya. 2480 itu penting. Karena 2480 itu area golden ratio dari si daily itu sendiri. Tadi saya ada sempat ya ngajar di area peak. Itu kita sempat bahas juga kenaikan gold ini. Tadi kita pakai time frame 1 jam. Sini. Time frame 1 jam masuk begini. Nah ini. Ini dia ada channeling harga sebenarnya. Tapi channeling harganya masih kurang oke gitu. Cuma tadi targetnya memang di 23, 25, 30-an. Gitu. Ini channeling harga 1 jam. Jadi kalau kita lihat memang dia masih berada di channeling uptrendnya dia gitu. Paling kalau dia mau downtrend pun minimal dia harus bisa break dulu nih di 2490-an. Itu pun closing harus di daily ya gitu. Kalau closing daily yang masih di atas 2490 atau sorry 95 itu masih naik lagi dia. Potensial masih lanjut naik gitu. Jumat malam Om Powell sepertinya ada speed di Jackson Hole. Mungkin skenario sell on news. Ya, ada dia 2 kali speech ya berarti ya jatuhnya ya. Yang pertama itu nanti di hari Kamis jam 1 pagi ya. Itu dia ada speech juga pada saat FOMC. Lalu nanti dia speech lagi di hari Jumat
di jam 9 malam gitu di Jackson Hole. Jadi total ada 2 kali. Biasa sih topiknya nggak beda jauh gitu kalau dia ya gitu. Dia meneruskan topik-topik yang ada di FOMC kemarin gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau saya lihat sih memang market ini lagi nunggu ya dia speech di hari Kamis sama Jumat nanti gitu. Dan takutnya ya mungkin kalau kita lihat di sini potensial sih gold ini dia bikin spike dulu karena memang historinya dia selama ini kalau sudah ATH ya rata-rata dia spike up dulu ya, jadi spike naik dulu baru dia turun gitu. Ini kita lihat di sini tadi. Oke, kita cek daily ya. Nah, kita lihat nih. Ini satu, dia spike dulu baru turun. Spike dulu baru turun. Ini spike juga baru turun. Ini spike juga baru turun. Ini saya juga sama. Naik dulu baru turun gitu. Ini kan tadi sore kan dia nggak ada spike-nya ya. Nah ini potensial di spike hari ini sama dia atau besok lah ya, baru lanjut turun lagi gitu. Turun untuk koreksi secara tactical ya, bukan yang merubah tren sampai downtrend gitu. Makanya perlu kita pantau yang pertama itu 2480 dulu ya, di sekitaran sini nih. Sama 2473 gitu, yaitu di breakout daily-nya dia gitu. Itu yang perlu kita pantau. Paling kalau kita mau sell on news juga ya, kita harus lihat di 480 sama 470 gitu. Kalau di bawahnya sih bisa, cuma memang agak berat aja gitu. Takutnya kan dia nggak ngambil bawah lagi gitu. Dia udah lanjut naik lagi gitu takutnya. Saya kalau isu-isu cut rate gitu sama kayak halnya pada saat dia mau naikin suku bunga tuh. Ya, dolar naik, gold turun gila-gilaan ke sampai 1600-an ya waktu itu ya. 1600 berapa tuh saya lupa. 1620-an kalau nggak salah. Oke, sekarang kita mau lihat untuk trend line. Kamis malam ini FOMC meeting minutes, bukan hari salah meeting FOMC saja. Iya, kalau untuk bulan FOMC yang ini dia nggak ada penurunan suku bunga dulu, jadi cuma FOMC aja gitu. Nanti turunin suku bunga katanya sih di bulan 9 ya, September nanti gitu. Dia baru ada. Kan kalau kita cek di sini, bentar. Kita make sure dulu ya. Tadi sih saya udah cek, kayaknya nggak ada suku bunga sih dia. Coba bahas FOMC. Hmm, ini iya nggak ada Pak. Bentar, nggak ada. Coba kita cek di sini. Cuma ada dari FOMC aja Pak, benar Pak. Stefanus di sini. Jadi belum ada penurunan suku bunga. Dia belum ada bahas untuk turunin gitu. Cuma paling bahas doang gitu ya. Kalau untuk cut rate sih belum. September dia. Biasa kalau ada bahas mengenai FOMC sama suku bunga, di sini ada tulisan cut rate-nya juga di bawahnya. Interest rate misalkan berapa banding berapa gitu. Ini belum ada sih. Berarti FOMC doang di sini. Nanti untuk yang selanjutnya di hari Jumat, nah di sini ada The Fed lagi ya, Powell dia speech lagi di sini jam 9 malam.
Jadi kalau untuk Kamis ya sama Jumat agak harus hati-hati nih sama market. Ya, tapi sih kalau saya lihat-lihat ya bakal diturunin di Kamis kalau nggak Jumat nanti gitu. Nih, lanjut lagi. Nah, sekarang kita menentuin bagian dari trend line ya. Nah, sebenarnya kalau untuk trend line, untuk channeling harga itu nggak setiap kenaikan atau penurunan itu ada channeling harganya gitu. Ya, jadi bahasa itu kayak gini. Contoh ini kan struktur harga naik ya. Nah, kalau struktur harga naik ini berarti kan otomatis posisi harga naik dan pastinya itu ada trend line gitu kan. Nah, tapi nggak semua posisi atau leveling harga naik itu bisa dibuat trend line gitu. Makanya selain trend line kita juga perlu tahu struktur harga itu gimana gitu. Karena kan kalau kita lihat di buku ya atau di teori kan seperti ini. Kayaknya tuh pasti setiap pergerakan naik itu selalu ada trend line-nya gitu. Digambarkan seperti ini gitu kan. Tapi kenyataannya kalau kita di lapangan ya itu bisa aja dia posisi harga naik tapi nggak bisa ditarik trend line gitu. Jadi yang perlu kita pahamin adalah struktur harganya kok trend line itu tuh kayak bagian dari alat ya atau uh, indikator yang kita gunakan untuk bantu kita menyaring si tren harga tersebut gitu. Contoh di sini kita mau lihat nih. Nah, ini kita bisa buat trend line sebenarnya. Gitu tuh. Nah, ini trend line. Tapi kalau trend line itu yang perlu kita lihat ya sebelum buat adalah poin 1 sama poin 2 karena ada 2 poin utama yang perlu kita pantau dulu gitu. Yang poin pertama itu adalah current low-nya dia. Low yang pertama, sorry. Low yang pertama, kemudian sama low yang kedua dia. Gitu. Low yang kedua dia ini kan terbentuk karena posisinya itu dia ngebreak dari height yang sebelumnya di sini. Gitu. Baru dia bisa membentuk low yang pertama, low yang kedua. Kalau dia belum ngebreak low at height yang pertama ini, ya ini kan posisi gini. Nah, kalau dia belum ngebreak si height yang ini, itu belum bisa ditarik trend line. Kenapa? Karena poin keduanya belum ada. Gitu. Ya, berarti kalau ini trend line udah benar nih 1, 2. Gitu. Karena poin pertama dia naik, ini height-nya dia, turun lagi, ini break ya. Break dari height yang ini. Ya, ini break nih. Baru dia lanjut naik lagi. Berarti kan ini dia ngebentuk height baru lagi. Gitu. Ini height, ini new height-nya dia. Gitu berarti ini low 1, ini low 2 di sini. Nah, ini kita bisa bentuk. Selebihnya kayak low ketiga atau low keempat selanjutnya itu tergantung dari pasar. Jadi pasar yang menentukan. Kalau memang dia masih mau uptrend, dia akan terus mengikuti uptrend itu sendiri atau trend line itu sendiri ya, terutama struktur harga dia. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia nggak mau uptrend lagi, berarti dia akan melanggar syarat struktur harga dia sama dia akan ngebreak trend line itu sendiri gitu. Makanya terkadang kalau dia udah ngebreak trend line itu bukan berarti dia turun gitu. Kenapa? Karena posisi dari si trend line ini kita lihat ya di sini ya. Posisi dari trend line ini current low-nya itu di sini. Ini low yang pertama. Ini current height-nya dia. Nah, harga dia break sini nih. Otomatis kan dia break trend line. Oke, dia break dari trend line. Tapi posisinya masih uptrend. Itu kenapa? Karena current low dia itu di sini, di 2440. Oke, ini 2440. Berarti in case dia sideways di sini, terus dia naik lagi bisa nggak? Bisa. Karena secara struktur, ya struktur harga itu masih belum dilanggar. Artinya struktur harga dia naik. Dan trendline ini cuma sebagai alat bantu kita, ya, cuma sebagai alat bantu kita untuk memfilter tren itu sendiri, gitu teman-teman.
Yang paling benar adalah begitu dia break turun ya. Begitu dia break turun dari trendline, terus dia turun lagi nih ke sini. Nah, terus dia break lagi nih begini. Nah, ini dia baru benar-benar ganti atau berubah trennya. Dia masuk masa transisi tren gitu. Makanya nggak jarang kalau kita lihat ya, harga yang udah break dari trend line, mau itu uptrend, mau itu downtrend ya kan, pasti kadang-kadang kita lihat harga balik lagi naik ke atas gitu, ditarik balik lagi atau bahasa ditarik masuk lagi ke atas gitu. Itu karena struktur harganya itu belum dirusak sama dia, belum dilanggar. Makanya posisi harga dia itu masih bagus untuk naik ke atas gitu. Secara struktur masih mendukung. Dan yang di breakout itu cuma trend line-nya doang. Bahasa itu kayak alatnya doang yang di breakout sama dia gitu teman-teman. Kalau untuk bagian dari struktur harga yang sudah di breakout atau dilanggar sama trend line sama si harga ini sendiri, barulah dia bikin trendline baru nih nantinya. Trendline baru yang nanti akan posisinya jadi downtrend atau tren turun dari naik ke turun gitu. Oke. Nah, jadi perlu kita pahami juga gitu. Jangan kita terpaku sama trendline gitu. Tapi kita harus paham cara kerja harga ini tuh gimana gitu. Struktur harga itu gimana. Itu yang perlu kita pantau gitu. Jadi kalau misalkan in case kita lihat ya, oh struktur harganya ini untuk yang naik current low di mana? Itu current low itu adalah low terakhir dia, low terbarunya dia, gitu. Ya, jadi bukan dari low terdekat. Ini kan dia breakout nih di sini. Nah, berarti ini membentuk height baru, gitu. Berarti current low dia di sini, bukan di sini. Justru ini adalah new height-nya dia, yang potensi untuk bikin height baru lagi, gitu. Current low di sini. Berarti kalau dia mau benar-benar turun ya, atau dia benar-benar mau ganti tren, dia harus bisa dulu break dari 440 ini. Baru dia lanjut untuk turun naik ke bawah gitu. Selama dia di atas 440, struktur harga masih approve untuk naik lagi gitu, teman-teman. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak mengenai trendline ini? Kalau trendline, iya mudah di break karena posisinya itu dia cuma kayak indikator ya jatuhnya ya. Jadi kayak saringan aja gitu. Kayak memudahkan kita untuk menyaring tren atau memfilter tren yang ada. Tetap kita patokannya itu adalah ke struktur harga gitu, bukan ke tren lainnya. Makanya kadang-kadang kita suka nemuin tuh fake break atau fake out gitu kan. Nah itu karena dia udah break dari salah satu tren ya, tapi dia nggak nge-break dari struktur harganya gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai buyer trap atau seller trap, atau lebih umumnya itu adalah market trap ya gitu. Kalau support and resist horizontal kan jatuhnya kan dia ada major atau ada minor ya. Nah kalau untuk minornya juga sering di break tuh sama harga gitu. Tapi kalau untuk yang major itu agak susah juga untuk di break sama harga gitu. Dan pada saat di break pun pasti dia butuh momentum besar. Dan begitu di break ya, momentum tersebut harga itu juga pasti akan lari jauh dulu, baru dia akan balik lagi untuk retest ke area breakout tersebut. Karena pasti ngisi ada bahasa tuh kayak volume itu pasti unbalanced zone ya, ada yang sebut sebagai unbalanced zone. Jadi yang diisi itu biasa tuh unbalanced zone-nya dulu gitu. Diutamakan yang major. Iya betul Pak, jadi kita utamakan trend major dulu ya, atau SNR major ya, itu baru kita cari yang intraday-nya gitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada tuh orang yang mungkin malas ya cari majornya gitu. Nah biasa tuh akan lebih cenderung kena market trap gitu.
Tapi ada nggak sih kalau dikatakan strategi ataupun teknik yang 100% win, tetap nggak ada gitu. Kita pakai teknik ini pun ya pasti ada plus minusnya, ada lossnya juga gitu. Ya, jadi memang yang utama dari setiap teknik yang kita pelajarin ya, terutama yang kalian pelajarin ini nih teknik, sebenarnya ini teknik basic ya. Dan memang bahasa itu kita pakai by chart ya, nggak pakai indikator. Nah, tetap ada kelemahannya gitu. Maksudnya kayak ya plus minus lah. Kalau misalkan kita katakan kayak trading yang banyak indikator mungkin akan lebih terlihat benar-benar kayak trader gitu. Tapi kalau misalkan tradingnya pakai by gambar ya kayak SNR seperti ini, itu kan biasa kan orang lebih cenderung bosan ya karena posisinya itu kita harus menggambar sendiri dan menentukan sendiri. Beda dengan orang yang memang belajar teknik kayak pakai indikator ini, pakai indikator itu yang memang udah di set dari harga sananya gitu. Pokoknya kita butuh effort lebih nih untuk gambar. Kita harus gambar dari time frame besar, terus harus ganti gambar time frame kecil gitu. Terus kalau dibilang banyak indikator makin jago makin akurat analisanya kok. Sebenarnya kalau semakin banyak indikator yang kita pakai, ya sebenarnya saya nggak bilang indikator itu jelek sih. Gitu. Cuma memang kalau bisa indikator yang kita gunakan itu ya cukup satu atau maksimal dua aja. Gitu. Karena indikator itu kan terdiri dari indikator lagging sama leading. Nah, cukup satu indikator lagging sama satu indikator leading. Udah selesai gitu. Jangan dua. Kalau memang kalian mau pakai leadingnya dua, nanti kalian bingung. Kenapa? Karena posisi informasi yang kita dapatkan memang banyak, ya bagus gitu. Cuma nanti hasilnya kurang maksimal. Karena yang satu indikator bilangnya A, yang satu bilangnya B, gitu. Nah itu yang nanti akan jadi perdebatan untuk kita sendiri, gitu teman-teman. Makanya kalau saya memang trading itu jarang pakai indikator. Paling indikator cuma pakai volume. Itu juga based on transaksi gitu, bukan based on dari hitungan harga. Kalau volume itu based on dari transaksi sama liquidity market gitu. Jadi kalau untuk indikator yang based on harga itu contoh kayak RSI, stochastic, ya kan, terus EMA gitu. Banyak deh itu pokoknya ya di luar volume ya. Itu adalah based on harga gitu. Nah itu tuh bagus juga sebenarnya. Cuma memang itu nggak masuk ke dalam SOP trading saya gitu. SOP trading saya cuma SNR, SND, chart pattern sama volume gitu. Jadi memang terbiasa nggak pakai indikator untuk trading gitu. Lain kalau mau pakai pivot level. Pivot level pun itu pun nggak yang serta-merta selalu dipakai gitu. Cuma beberapa saat doang. Nah itu cuma dijadikan sebagai patokan gitu. Kan intinya kita belajar untuk mapping ya kan, sama kita belajar untuk membaca chart segala macam. Fungsinya adalah untuk meminimalisir resiko yang ada gitu. Tetap pasti mau kita pakai teknik apapun ada resikonya ya gitu, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Pasti resikonya tergantung dari kita nantinya mengatur gimana, mulai dari money management ya kan, terus bisa dari load management kita bagaimana gitu kan. Kalau dibilang setup itu bikin MC, sebenarnya bukan setup itu bikin MC, tapi dari risk management kita yang bikin kita MC gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh ya kok kayaknya pada saat entry nggak tenang gitu ya. Nah betul, itu perlu diperhatikan lagi adalah risk manajemennya sama load manajemennya gitu. Itu yang perlu kita perbaikin supaya pada saat kita trading kita bisa tenang menghadapinya. Karena kita udah setup gitu loh. Udah ada setup, udah ada risk to reward ratio kita udah bagus, baru kita entry. Kita juga punya alasan gitu yang baik untuk entry itu di mana sih gitu loh. SND itu apa ya? Kalau SND itu adalah supply and demand gitu. Nah, supply demand itu adalah base atau market structure yang dimana dia itu menggerakkan si harga itu sendiri gitu. Jadi contoh misalkan posisi uptrend, berarti kan otomatis demand-nya itu lebih banyak ketimbang supply gitu. Otomatis kalau di pasar lebih banyak peminatnya,
dan yang jual sedikit, otomatis pasti harga akan naik di markup sama pasar gitu karena permintaan banyak. Begitupun kebalikannya, begitu supply atau penjualnya lebih banyak, seller lebih banyak daripada buyernya, otomatis mereka pasti akan mengukur harga turun gitu loh ya. Dia akan mengukur harga turun supaya laku nih barangnya, gimana caranya supaya dipukul turun gitu supaya laku gitu dengan menurunkan harga barang tersebut gitu. Itu yang disebut dengan metode SND. Nah, kalau di trading, SND itu dia berlaku untuk setiap pergerakan atau setiap struktur. Jadi kalau udah ganti struktur, udah beda lagi nih SND-nya gitu. Kalau kita pakai struktur, kalau misalkan struktur harga naik, berarti yang akan terbentuk adalah supply. Demand. Demand area yang akan terbentuk. Tapi kalau struktur harganya turun, yang terbentuk adalah supply areanya. Kenapa? Karena kalau struktur harga naik, ya otomatis yang paling banyak di pasar itu adalah demand. Pembeli, ya pembeli itu adalah demand. Demandingnya banyak. Jadi yang terbentuk adalah area pembeli, gitu. Jadi harga naik tuh. Tapi kalau misalkan harga turun, ya posisinya otomatis yang terbentuk itu kan berarti lebih banyak seller. Nah, makanya terbentuklah yang namanya area supply, gitu. Tuh nanti kita akan pelajarin juga untuk di pertemuan teori ketiga, itu pertemuan ketiga atau keempat nanti, gitu. Ya mirip support and resistance, cuma beda nama. Dan kalau SND itu dia nggak bisa dipakai terus-menerus. Jadi kalau udah ganti tren, kita harus ganti juga, harus cari lagi SND-nya yang baru. Kalau SNR, ganti tren pun kita masih bisa pakai, karena dia punya major. Ya, minornya memang udah nggak bisa dipakai, tapi major ya itu bisa dipakai. Itu SNR, gitu. Ya Pak, SND itu nggak permanen. SND itu dia tergantung dari tren yang ada. Jadi kalau misalkan tren baru, berarti kita harus SND baru. Ya gitu. Nanti kita perdalam Pak untuk ilmu SND-nya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk support resisten, kemudian trend line, ya. Ini topik kita untuk hari ini gitu. Jadi memang target saya itu adalah kita punya pandangan dulu atau pemahaman mengenai cara buat SND, cara buat SNR sama cara penerapan SNR itu gimana di dalam market ya kan. Terus kategori SNR apa aja ya kan. Kemudian kita lanjut dengan struktur harga karena itu penting banget. Ya, itu sebagai fondasi kita. Karena kita mau pakai Fibo, mau pakai SMCI ya kan, atau Smart Money Concept, ya itu juga based on-nya apa sih? Based on-nya adalah SNR, struktur harga, ya kan? Terus kita mau pakai Elliott Wave, EWT, ya kan? Itu juga based on-nya apa? Struktur harga, sama SNR juga, gitu. Jadi kalau kita pemahaman SNR ini kurang, sama struktur harganya kurang, itu nanti akan susah untuk dikembangkan, gitu. Jadi sebenarnya lanjutan atau perkembangan dari teori-teori lain atau teknik-teknik lain itu based on dari si struktur harga sama SNR ini gitu. Maka ini harus kita perkuat dulu fondasinya. Baru nanti kita bisa lanjut nih ke step-step yang selanjutnya gitu. Fondasi utamanya SNR struktur harga. Ya betul Pak. Nanti kayak baru bisa dilanjut untuk area-area yang lain gitu. Oke, gimana? Ada lagi mau ditanya? Mungkin Pak Alvin, Pak Julpan, Pak Randy, Pak Stefanus. Betul Pak, sering-sering latihan tarik garis SNR. Nah nanti ini kan kita lanjut aja di Kamis ya. Mungkin di hari Rabunya nih, ya kita bisa nih share-share hasil tarik-tarik SNR kita gitu. Jadi kan enak tuh bisa saling koreksi juga ya gitu. Gak apa-apa kalau salah pun namanya juga belajar gitu ya. Jadi bolehlah gitu kayak kita sharing-sharing tarik garis SNR gitu.
biar aktif juga untuk diskusi, nggak masalah. Nanti besok pagi, ya besok lah di sesi Asia saya coba share mapping ya, share mapping yang udah ada basic SNR-nya. Nanti boleh mungkin kalian kembangkan lagi dari mapping-mapping itu ya, gitu. Terus nanti untuk videonya saya upload di hari Rabu ya untuk hasilnya ya, hari Rabu besok berarti udah ada tuh untuk hasil video rekamannya, nanti ada di channel YouTube. Tapi nanti cuma bisa diakses pakai link khusus gitu. Jadi link khususnya saya share di bagian topik diskusi tersebut di dalam channel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada ditanyakan berarti kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di hari Kamis, gimana? Oke? Jadi kalau misalkan kalian mau diskusi-diskusi, kita boleh langsung chat di apa ya? Di bagian apa itu? Grup diskusi kita, gitu. Oke? Siap, Siap Ko. kalau gitu. Oke, siap Pak Randy. Oke, kalau gitu ini saya stop recording. Oke, thank you bagi yang sudah ikut